Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya. eh Sebelum mulai, perkenalkan nama Ibu Fitri Nur Faizah, biasa dipanggil dengan Ibu Fitri. Oke, anak-anak semua apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, biar tambah semangat, di sini Ibu bakal cek semangat kalian gitu ya. Oke, di sini Ibu ada tepuk semangat juga nih. Oke, ikutin ya. Tepuk semangat. Drang dang dang, dring ding ding, drung dung dung, drang dang dang, dring ding ding, drung dung dung, aha aha ma, aha aha ngat, semangat. Oke, semoga dengan kita tepuk semangat tadi gitu ya, kita jadi tambah semangat. Oke, di sini kita akan belajar gitu ya, pelajaran IPAS kelas 5 yaitu tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk tujuan pembelajarannya di sini setelah berdiskusi, murid mampu mendiagnosis kegiatan ekonomi dalam sebuah lembar kerja dengan benar. Selanjutnya, murid mampu memecahkan kegiatan ekonomi dalam teka-teki melalui lembar kerja dengan tepat. Setelah itu, setelah berdiskusi, murid mampu menentukan proses kegiatan ekonomi yang berada di lingkungan sekitarnya melalui lembar kerja dengan tepat. Nah, di sini sebelum kita mulai ke pengertian, ada yang tahu nggak sih ekonomi itu apa gitu ya? Mungkin anak-anak sebelumnya juga sudah pada tahu gitu bahwasannya eh, anak-anak semua pernah loh melakukan kegiatan ekonomi. Itu kayak gimana sih? Kayak misalnya anak-anak pernah beli permen atau beli mainan gitu. Nah, dengan kalian melakukan beli permen atau beli mainan atau bahkan kalian menjual sesuatu gitu ya, itu kalian telah melakukan aktivitas ekonomi dan akan kita jelaskan di materi ini. Oke, eh sebelumnya kita akan bahas satu persatu gitu ya, dimulai dari pengertian terlebih dahulu. Nah, pengertiannya itu di sini aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis kegiatan ekonomi, ada tiga, yaitu ada primer, sekunder, dan juga tersier. Untuk primer ini, kegiatan ekonomi yang langsung memanfaatkan sumber daya alam, contohnya pertanian, perikanan, dan juga pertambangan. Selanjutnya di sini ada jenis sekunder. Nah, sekunder itu yang kayak gimana? Nah, itu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Contohnya ada industri, pengolahan makanan, tekstil, dan juga otomotif. Selanjutnya di sini ada tersier. Nah, tersier itu yang bagaimana sih, Bu? Nah, tersier itu kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat, contohnya perdagangan, transportasi, pendidikan, dan juga kesehatan. Oke, lanjut. Di sini proses kegiatan ekonomi ada berapa sih? Ada tiga. Oke, di sini ada produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Seperti tadi misalnya, kalian membeli permen gitu ya. Nah, eh, permen itu sebelumnya akan dibuat gitu di suatu pabrik misalnya. Nah, di sini ada pengertian dari produksi. Produksi itu yang kayak gimana sih? Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dengan cara membuat barang ataupun jasa. Nah, biasanya pelakunya itu disebut dengan produsen. Kayak tadi misalkan permen itu dibuatnya di mana? Di pabrik. Oke, berarti masuknya ke kegiatan apa? Produksi. Oke. Nah, untuk pelakunya atau produsennya berarti siapa? Ya, berarti orang-orang yang bekerja di pabrik tersebut gitu ya, produsennya. Oke, selanjutnya di sini ada konsumsi. Konsumsi itu merupakan kegiatan ekonomi yang dimana kita menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, pelaku konsumsi itu disebut dengan konsumen. Kayak misalkan kita memakan permennya, nah itu kan kita menggunakan gitu ya si barang ataupun jasa tersebut kayak kita makan permennya gitu kan. Nah, itu kita sebagai konsumen dari permen tersebut. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga ada distribusi. Distribusi itu apa? Nah, distribusi itu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menyalurkan barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Nah, pelaku dari distribusi itu disebut dengan distributor. Contohnya apa sih, Bu, distributor itu? Kayak misalkan kalian beli permennya di mana misalnya? Beli permennya di warung gitu. Nah, itu warung itu atau pedagang gitu ya, penjual itu bisa disebut juga sebagai distributor atau misalkan kalian mau belinya online aja mau lewat aplikasi apa gitu. Nah, itu kan pasti bakal ada yang pengantar gitu ya, kurirnya gitu. Nah, itu kurir juga bisa disebut juga sebagai distributor gitu. Jadi kan setelah dari pabrik ke distributor baru ke kita gitu ya, ke konsumen seperti itu. Oke, lanjut. Di sini faktor apa aja sih yang mempengaruhi kegiatan ekonomi daerah? Yaitu yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan juga yang terakhir ada teknologi. Oke, selanjutnya di sini ekonomi berdasarkan kenampakan alam. Nah, kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu wilayah itu masuk ke dalam ekonomi berdasarkan kenampakan alam gitu ya. Contohnya pertanian di dataran tinggi, kayak misalkan banyak nih
dataran tinggi kayak misalnya ada kebun teh dan lain sebagainya. Nah, itu akan dijual gitu ya hasil dari panen eh, daerah tersebut gitu, penampakan alam tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua di sini misalkan contohnya ada perikanan di daerah pantai. Misalkan nelayan menjualkan ikan-ikannya gitu ya ke orang-orang banyak dan akan menghasilkan uang misalnya. Nah, itu dia melakukan kegiatan ekonominya dari alam yang berada di lingkungan sekitarnya masing-masing seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada kegiatan ekonomi pokok. Di sini ada aktivitas ekonomi di masyarakatnya dan juga lokasinya gitu ya. Misalkan pertanian, ada juga perkebunan, ada perikanan, ada peternakan, ada perdagangan, ada pertambangan, ada juga perindustrian. Nah, untuk lokasi aktivitas ekonominya itu juga berbeda-beda. Misalkan di perkantoran, juga misalkan di sawah gitu ya. Sawah itu misalkan aktivitasnya melakukan pertanian gitu ya yang dilakukan oleh petani. Terus ada juga misalkan yang lainnya ada misalkan ada bank, ada ladang, ada pusat perbelanjaan, ada pabrik, ada juga pelabuhan. Seperti itu. Oke. Nah, kesimpulannya, kegiatan ekonomi sangat bergantung terhadap banyak hal, mulai dari sumber daya, kondisi barang, dan juga letak geografis. Nah, kegiatan ekonomi ini akan bergerak jika para pelakunya sudah melakukan fungsi dan juga perannya secara baik. Oke, mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika ada yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan gitu ya di kolom chat, komentar, seperti itu. Mungkin terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semua yang sudah memperhatikan Ibu di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata gitu atau perbuatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.